Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Thor. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Film ini akan mengisahkan sekelompok orang yang terdampar di sebuah gurun es setelah mengalami kecelakaan pesawat. Mereka harus berjuang bertahan hidup di tengah dinginnya salju yang mematikan. Namun ancaman mereka tidak hanya datang dari alam, sesuatu yang lebih mengerikan tengah mengintai karena ternyata tempat tersebut merupakan sarang binatang buas, yaitu ajag atau serigala yang siap mencabik-cabik siapapun yang berada di kawasan mereka. Akankah mereka mampu bertahan hidup atau justru satu persatu harus menjadi santapan kawanan ajag tersebut? Oke lah, daripada kebanyakan bacot, langsung saja pasang handsfree, seduh kopi, nyalakan sebat, duduk santai, dengarkan dan enjoy. Film dibuka dengan memperlihatkannya seorang pria parubaya bernama John Otway, seorang pemburu bayaran yang bekerja untuk perusahaan minyak di Alaska. Tugasnya adalah melindungi para pekerja dari serangan ajag yang berkeliaran di sekitar area kerja. Otway merupakan sosok pendiam yang telah kehilangan tujuan hidup sejak kematian istrinya. Kesedihan mendalam membuatnya nyaris mengakhiri hidupnya sendiri, namun niat itu gagal setelah ia mendengar lolongan serigala dari kejauhan, yang secara tidak langsung menyadarkannya untuk tetap bertahan hidup dan melanjutkannya. Suatu hari, Otway bersama sekelompok pekerja minyak menaiki pesawat untuk kembali ke kota. Di dalam pesawat tersebut, Otway duduk bersebelahan dengan salah satu pekerja bernama Flannery yang terus nyerocos mengajaknya untuk berbicara. Merasa terganggu dan tidak ingin bicara, Otway pun dengan dingin menyuruh Flannery untuk diam dan meminta agar ia pindah dari tempat duduk di sebelahnya. Namun masalah mulai terjadi ketika badai datang membuat pesawat yang mereka tumpangi bergetar hebat dan oleng tak terkendali sehingga ya, karena Otway merupakan tokoh utama dalam film ini, ia tentu saja diselamatkan oleh sutradara. Setelah menyadari pesawat yang mereka tumpangi telah hancur total, Otway segera memastikan kondisi para penumpang yang berhasil selamat. Dari puluhan penumpang di dalam pesawat, hanya 8 orang yang mampu bertahan hidup dari kecelakaan tersebut. Kondisi mereka sangat buruk, banyak yang mengalami luka parah, kedinginan, dan diliputi rasa takut. Melihat situasi tersebut, Otway pun mengambil alih kepemimpinan berkat pengalamannya bertahan hidup di alam liar. Otway segera mengajak mereka untuk meninggalkan tempat itu, namun sebagian besar meyakini bahwa tim penyelamat akan segera datang, sehingga memilih tetap bertahan di sana. Akhirnya mereka sepakat untuk bermalam terlebih dahulu di lokasi kecelakaan. Mereka pun mulai mengumpulkan barang-barang yang bisa dibakar untuk membuat api unggun demi menghangatkan tubuh mereka dari dinginnya salju. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat yang lain sibuk, Otway yang tengah mencari makanan tiba-tiba mendengar sebuah suara yang setelah ia mengeceknya ternyata Hello, I'm coming. ya, itu adalah seekor ajag yang sedang memakan mayat. Melihat hal tersebut, Otway segera berusaha mengusir ajag itu, tetapi Get off of you, mother! Who are they? beruntung, Otway berhasil selamat setelah dibantu oleh teman-temannya. Teman-temannya pun menanyakan makhluk apa yang tadi menyerangnya. Otway menjelaskan bahwa itu adalah serigala berbulu tanpa domba, predator yang sangat berbahaya. Ia menegaskan bahwa jika mereka telah memasuki wilayah teritorialnya, maka kawanan ajag tersebut akan menyerang tanpa rasa takut sedikit pun. Bukan hanya itu, serigala juga dikenal memiliki indera penciuman yang sangat tajam, mampu mencium darah dari jarak jauh. Hal inilah yang menjadi
ancaman serius bagi mereka karena mayat-mayat korban kecelakaan pesawat masih berserakan di lokasi sekitar. Oleh karena itu, Otway mengajak mereka untuk menyingkirkan mayat-mayat tersebut demi mengurangi kemungkinan serangan dari para ajag. Check this fucking thing out. Setelah semuanya selesai, mereka pun duduk dan mulai mengobrol membicarakan kehidupan pribadi masing-masing. Namun suasana perlahan berubah mencekam karena kawanan ajag kembali datang mendekat. Otway segera menyuruh teman-temannya untuk berdiri tegak dan tidak bergerak. Beruntung kawanan ajag tersebut akhirnya pergi menjauh sehingga mereka setidaknya bisa sedikit tenang dan beristirahat. Wait. Why are they coming closer? Oh, fuck this shit. I'll start to happen. Setelah yang lain sedang tertidur, salah satu teman sebut saja Tono pun kebelet pipis dan ketika ia akan menololkan siripnya, tiba-tiba esok harinya mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan saat mendapati Tono telah tercabik-cabik. Menyadari bahwa para ajag pasti kembali, Otway pun berencana mengajak mereka pergi ke area yang dipenuhi pepohonan. Dengan adanya pepohonan, mereka berharap tidak akan terlalu mudah terlihat oleh kawanan ajag. Rencana tersebut sempat mendapatkan penolakan dari temannya Diaz yang beranggapan bahwa mereka tidak akan benar-benar aman, terlebih hutan yang akan dituju cukup jauh dari posisi mereka saat itu. Namun setelah diyakinkan, akhirnya Diaz pun bersedia untuk ikut bersama-sama. Setelah mengumpulkan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan, mereka pun mulai berjalan bersama menuju hutan tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, suhu ekstrim menjadi salah satu faktor yang sangat menguras tenaga mereka. Ditambah salju tebal yang menyulitkan setiap langkah, Planeri yang berada di barisan paling belakang mulai kelelahan hingga akhirnya tak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, para ajag mulai mengendus keberadaannya sehingga ya, mereka tak sempat membantu Planeri yang telah diserang oleh kawanan ajag. Mereka tak bisa terus berdiam di tempat itu karena para ajag bisa datang kapan saja. Dengan berat hati, mereka pun terpaksa tetap melanjutkan perjalanannya. Saat mereka hampir tiba di hutan, masalah kembali muncul ketika kawanan ajag datang lagi dan siap memangsa mereka. Mereka pun berlari masuk ke dalam hutan, sementara para ajag mulai mengejar mereka dari belakang sehingga beruntung mereka berhasil selamat. Meski tempat tersebut sebenarnya belum sepenuhnya aman, mereka segera mencari barang-barang yang bisa dibakar untuk menyalakan api unggun sebagai penerangan sekaligus menghangatkan tubuh mereka. Setelah api berhasil menyala, mereka pun menyusun untuk membunuh ajag-ajag itu satu persatu saat terpisah dari kawanannya. Dengan menggunakan kayu, Otway mengajarkan cara membuat senjata tombak dengan merekatkan peluru di ujungnya, yang ia yakini mampu membuat ajag mati lebih cepat. Namun Diaz justru menganggap senjata itu sebagai lelucon dan mematahkannya. Ia ternyata tidak setuju, sekaligus merasa cemburu terhadap Otway yang memimpin mereka. Diaz pun mengolok-olok Otway dengan mengatakan bahwa ia hanyalah seorang pria tua biasa, hingga akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka. Get up, you big Irish fuck. You want... Put your fucking hands up. Put your fucking hands up. Motherfucker! Cut. Perselisihan mereka terhenti ketika seekor ajag tiba-tiba mendekat. Beruntung ajag tersebut memilih untuk pergi menjauh. Setelah kejadian itu, Diaz pun akhirnya meminta maaf dan mereka kembali berdamai. Namun tiba-tiba ya, ajag yang tadi sempat pergi kembali datang dan langsung menerkam Diaz. Beruntung ia berhasil membalikkan keadaan sekaligus membunuh ajag tersebut. Mereka pun segera memanggang ajag itu untuk dijadikan santapan malam. Diaz yang merasa bangga karena telah membunuh seekor ajag, bahkan memenggal kepala hewan tersebut lalu melemparkannya. Take him back, motherfucker!
Setelah semuanya selesai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk keluar dari tempat mengerikan itu. Baru beberapa langkah berjalan, mereka terpaksa berhenti dan beristirahat karena seorang teman bernama Burke sudah tidak mampu bertahan. Luka yang dideritanya semakin parah hingga kondisinya terus memburuk. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Keesokan harinya Otway mencoba membangunkan Burke, namun ternyata ia telah meninggal dunia. Mereka pun merasa terpukul atas kematian teman-teman mereka, tetapi kini mereka tak punya pilihan lain selain segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun menemukan jalan buntu. Karena tidak ada pilihan lain selain melompat menuju pepohonan di seberang, mereka pun membuat tali dari pakaian. Setelah itu, Henrik bersedia menjadi orang yang melompat terlebih dahulu ke pohon untuk mengikat tali dan membuat jembatan. Tetapi beruntung tali tersebut berhasil digapai oleh Diaz dan Henrik pun sukses mengikat tali pada pohon tersebut. Diaz menjadi orang pertama yang melintasi tali tersebut. Setelah berhasil, kini giliran Otway yang diminta untuk menyeberang terlebih dahulu oleh Talget. Karena Talget masih berusaha mengumpulkan keberaniannya, Otway pun berhasil melewati rintangan tersebut. Kini tinggal Talget yang harus menyeberang. Saat ia mulai melintas, rasa takut akan ketinggian membuatnya panik hingga kacamatanya terjatuh. Bersamaan dengan itu, luka di tangannya yang sudah parah tak lagi mampu menahan tubuhnya sehingga Talget terjatuh dan akhirnya dibawa oleh kawanan Ajag. Sementara itu, Diaz harus menahan rasa sakit akibat kakinya yang patah saat turun dari pohon. Namun mereka tak bisa berdiam diri karena para Ajag pasti akan terus memburu mereka. Dengan sisa tenaga, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sebuah sungai, Diaz yang sudah benar-benar kehabisan tenaga memilih untuk pasrah. Ia menyuruh Otway dan Henrik agar pergi saja dan meninggalkannya. Meski berat hati, mereka akhirnya meninggalkan Diaz yang telah memilih menerima nasibnya. Thank you, Jude. Kini tinggal Otway dan Henrik yang melanjutkan perjalanannya. Meski keduanya tak yakin akan keselamatan mereka. Mereka berjalan mengikuti aliran sungai. Namun tak lama kemudian kawanan Ajag kembali datang dan mengejar mereka sehingga mereka berhasil menghindari serangan dengan melompat ke sungai, namun kaki Henrik tersangkut di antara bebatuan. Otway berusaha menariknya, tetapi usahanya gagal sehingga kini Otway pun harus melanjutkan perjalanannya seorang diri. Ia merasa putus asa dan bahkan menyalahkan Tuhannya atas semua yang terjadi. Something fraudulent, motherfucker. God, prove it! Something real! Ia terus berjalan sendirian hingga akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Otway melihat foto-foto temannya yang telah gugur dari dompet-dompet yang sebelumnya ia kumpulkan. Namun tak lama kemudian kawanan Ajag muncul dari segala sisi. Ternyata tanpa disadari, Otway telah berhenti di sarang para Ajag. Saat itu Otway melihat foto mendiang istrinya di dalam dompetnya yang seketika mengingatkannya pada pesan sang istri agar ia tidak pernah takut menghadapi siapapun. Setelah mengenang pesan tersebut, Otway mengikat pecahan botol ke tangannya dan memilih untuk menghadapi kawanan Ajag itu sehingga
Tamat ending yang sangat menggantungkan. Terlepas dari endingnya yang sangat menggantungkan, tetapi film ini menunjukkan bahwa selama masih bernapas, manusia tetap punya pilihan untuk bertahan. Otway yang awalnya ingin mengakhiri hidup justru dipaksa alam untuk terus melangkah, meski peluang hidupnya sangatlah kecil. Saya Thor pamit undur diri, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.